Tim gabungan Resmo Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur menangkap satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penembakan Hansip di Bakauheni, Lampung. Saat ditangkap di kapal, pelaku berinisial R tidak berkutik. Pelaku ditangkap saat akan kabur ke Lampung melalui pelabuhan Bakauheni. Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah terjadinya peristiwa penembakan. Dari Bakauheni, polisi membawa pelaku ke Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain dan mencari barang bukti senjata api yang digunakan pelaku hingga menewaskan seorang Hansip. Sebelumnya berdasarkan rekaman CCTV, dua pelaku curanmor sempat berkeliling sebelum melakukan aksinya. Saat menemukan target dan menjalankan aksinya, pelaku terpergok Hansip yang tewas ditembak pelaku. Sebelum ditembak, Hansip sempat berduel dengan pencuri motor. Yang Anda saksikan adalah rekaman CCTV dua pelaku curanmor yang sebelumnya sempat berkeliling sebelum melakukan aksinya. Dan ini adalah momen Hansip memergoki dua pelaku curanmor. Update penyidikan kasus ini kita berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Budi. Bagaimana update penyelidikan dari kasus ini? Kita sapa kembali Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Selamat petang, Pak Budi. Selamat sore, Mas Yasir. Pak Budi, ini kurang dari 24 jam, bahkan ini 12 jam saja ini pelaku begal penembak Hansip hingga tewas ini akhirnya berhasil ditangkap polisi. Informasi apa yang akhirnya didapat polisi hingga kurang dari 24 jam ini sudah ditangkap pelakunya? Ya, terima kasih Mas Yasir. Pertama kita menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum ya, yang Pam Swakarsa yang dengan gerak cepat mencoba menghalangi pelaku curanmor. Dari hasil olah TKP, pemeriksaan CCTV dan saksi-saksi, Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya berhasil dalam kurun waktu kurang dari 12 jam membekuk inisial R pelaku utama pada saat hendak melarikan diri ke wilayah Lampung, jadi diamankan di Bakauheni. Dari keterangan saudara R, ini akan penyidik saat sekarang masih mencoba untuk melakukan penangkapan kepada pelaku kedua, termasuk untuk menggali informasi senjata api ini berasal dari mana. Demikian Mas Yasir. Pak Budi, pada saat ditangkap, apa saja barang bukti yang diamankan? Kalau kita lihat rekamannya kan ditangkap ataupun diamankan di dalam sebuah mobil begitu. Ya benar Mas. Jadi pada saat di TKP itu ada senjata api, ada kunci letter T dan sepeda motor ya. Jadi pada saat di mobil yang bersangkutan diamankan oleh penyidik Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya yang bersangkutan membawa pakaian yang bersangkutan karena untuk melarikan diri. Jenis senjatanya sudah diketahui, Pak Budi? Seperti mirip dengan revolver, tapi masih kami. Oke, masih diselidiki lebih lanjut ya terkait dengan jenis senjatanya ya? Betul, terduga rakitan atau masih dalam kondisi, ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Kalau dari pemeriksaan pelaku sendiri, apa sebenarnya informasi yang bisa dibagi terkait dengan aksi pembegalan ini? Gimana Mas Yasir? Kalau kita lihat dari pemeriksaan pelaku, apa hasil yang sudah didapat?
Ya, dari keterangan sementara ini masih dilakukan pengembangan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur. Ini masih coba untuk lakukan pengembangan terhadap pelaku kedua. Apakah ada pelaku-pelaku lain ataupun TKP ya, tempat-tempat lain di wilayah DKI Jakarta mereka melakukan aksi ini. Ini sesuai dengan program Bapak Kapolda Metro Jaya Jaga Jakarta, sehingga respon cepat dari tim gabungan Polda Metro Jaya untuk segera mengungkap tindak pidana yang terjadi mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pak Budi, oke, jenis senjata belum bisa diinformasikan, tapi kalau asal senjata, apakah sudah dapat informasi dari pelaku? Masih didalamin kalau asal-usul senjata termasuk dari siapa senjata ini didapati oleh pelaku. Ini masih coba didalami, masih ditelusuri, Mas. Kami mohon waktu dari teman-teman penyidik Krimum untuk mendalami ini. Termasuk pengakuan dari pelaku terkait senjata ini sudah ada? Ya, itu tadi keterangan pelaku sudah dalam hal pengembangan oleh pihak penyidikan saat sekarang. Jika ada update akan kami sampaikan kembali kepada Mas Yasir. Terus soal pelaku lain yang hingga saat ini masih diburu, update-nya seperti apa? Masih kita coba informasi terkini, mudah-mudahan pelaku yang kedua ini sudah bisa diamankan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya. Kita berharap untuk pengembangan asal-usul senjata api, lapangan masih tetap bekerja. Terkait dengan asal-usul senjata api, kemudian kalau kita lihat aksi pelaku ini menggunakan senjata api dan punya keberanian begitu untuk menembak korban hingga tewas. Apakah ini juga bisa berkembang pengusutannya menjadi ini dalam satu jaringan tertentu dalam aksi kejahatan ini? Pasti, Mas. Tim penyidik itu membuat suatu analisa dari data pelaku, data di mana TKP, dan ini melihat dari jaringan-jaringan lain yang dengan pola dan motif yang sama ini dikolaborasikan. Jadi ada database yang dimiliki oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta Polres-Polres jajaran. Saya konfirmasi lagi Pak Budi, berarti pelaku lain ini sebenarnya lokasinya sudah diketahui ya? Sudah, Mas, sudah. Mudah-mudahan segera mungkin bisa ditangkap dan diamankan dari petugas kepolisian. Oke, terakhir Pak Budi, pasal apa yang disangkakan kepada mereka? Kita akan kenakan pasal 365 ayat 3 mengakibatkan meninggalnya orang lain, termasuk kita akan coba persangkaan pasal pidana 338 pembunuhan. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hartanto telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Budi. Sehat selalu, Mas. Kematian Prada Lukinamo meninggalkan duka mendalam bagi para sahabatnya. Jurnalis Kompas TV bertemu dengan salah satu sahabat almarhum Prada Lukinamo yang menceritakan soal kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi.